Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam walladzi jama'ana fi hadzal makan wa ma kunna linajtami'a laula an jama'ana Allahur Rahman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah syahadatan tu'ribu biha al-lisan amma tadammunahu al-janan min at-tasdiq biha wal iz'an. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di antara kemuliaan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam subuh yang mulia ini, mari kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam Al-Qur'an disebutkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Artinya dari sejak Nabi Adam alaihi salam sampai masa terakhir manusia, maka kita adalah manusia yang terbaik. Maka demikian kita menjadi manusia terbaik, dan di antara manusia terbaik dan manusia yang paling mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak lepas dari kemuliaan Al-Quran yang Allah turunkan. Jadi kalau kita lihat Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad menjadi Nabi yang paling mulia, bahkan manusia yang paling mulia, dengan perantara malaikat Jibril. Maka malaikat yang paling mulia adalah malaikat Jibril. Di bulan Ramadan Al-Quran diturunkan, maka bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Dan Al-Quran diturunkan pada malam Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, diturunkan pada malam Lailatul Qadr, maka malam tersebut menjadi malam yang paling mulia dan diturunkan untuk Nabi Muhammad atau untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka umat Nabi Muhammad juga adalah umat yang paling mulia. Maka orang-orang yang bersama Al-Quran atau hidupnya di bawah naungan Al-Quran, maka itu adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemuliaan itu juga kita lihat kemuliaan orang-orang yang bersama Al-Quran, kita lihat nampak di dunia juga mereka dapatkan. Maka bersyukur kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tinggal kita tambah kemuliaan kita dengan membersamai ayat-ayat Al-Quran. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara membersamai ayat-ayat Al-Quran? Maka sedikitnya ada 3 ya, boleh ditambah dengan 4 ya, yang keempat itu sunnah. Yang ketiga itu, yang pertama itu adalah membacanya, membaca ayat-ayat Al-Quran. Nanti kita akan sampaikan kenapa ayat Al-Quran itu bentuknya, kalau kita lihat ya, pembagian ayat-ayat Al-Quran atau surah-surah Al-Quran itu sangat unik. Maka di antara mukjizat Al-Quran tersebut diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW rentan waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari, dengan rentan yang sangat jauh dan panjang, 22 tahun. Kalau kita pikir-pikir 22 tahun yang lalu kita udah lupa, jangankan 22 tahun yang lalu, 2 bulan yang lalu saja kita udah lupa, 2 tahun yang lalu saja udah lupa. Ini ayat Al-Quran turun 22 tahun. Dan pada akhir hayat Nabi Muhammad SAW,
Maka bentuk Al-Quran itu namanya tauqifi, merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Susunannya itu dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, dan seterusnya sampai terakhir surah An-Nas. Itu memang tauqifi, susunan yang ada di Lauhil Mahfuz, susunan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Jadi dari zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai sekarang itu diriwayatkan secara mutawatir. Ya, mutawatir itu riwayat yang dari orang banyak kepada orang banyak, dan mustahil mereka berdusta atau sepakat dalam satu kebohongan. Itu namanya mutawatir. Kalau bahasa kita sekarang mungkin viral. Viralnya itu viral yang tidak ada kemungkinan atau celah di antara mereka untuk berdusta. Maka sebelum kita membahas keagungan Al-Quran dan bagaimana cara membersamai Al-Quran, kita lihat sejarah dulu bagaimana Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang begitu dahsyat, sampai Nabi Muhammad itu menggigil ketakutan. Dan Nabi Muhammad menyampaikan ma'ana biqari'in sampai 3 kali, tidak mampu membaca atau langsung menerima Al-Quran dari malaikat Jibril yang langsung turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sejarah panjang Al-Quran, ya, maka disebutkan oleh para ulama dibagi dari surah-surah yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu memang seperti Al-Fatihah. Nah, itu memang wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nama surah itu Al-Fatihah. Lalu ada menyebut dengan nama lain. Ya, ini dikarenakan karena beberapa kejadian. Seperti ketika para sahabat itu berkunjung ke satu daerah untuk berdakwah, dan mereka tidak dijamu, dan mereka menemukan ada salah satu warga di daerah tersebut tersengat hewan berbisa. Ya, ada yang mengatakan itu ular, ada yang mengatakan itu kalajengking Arab. Ya, kalajengking padang pasir, bukan kalajengking kita. Dan ularnya pun ular Arab. Ya, kalau bisanya itu bisa langsung mematikan. Dicari obat ini dan saat itu tidak ditemukan obat. Coba yang mereka datang yang mengatakan ada nabi di kota Mekah yang mereka mendakwahkan agama Islam, coba panggil. Barangkali ada solusi di antara mereka. Adakah di antara kalian yang bisa menyembuhkan ini penyakit orang yang tersengat hewan berbisa? Itu kan secara ilmiah dan kedokteran barangkali tidak nyambung, tapi itu terjadi di zaman sahabat. Lalu mereka katakan ada, saya bisa. Asy-syifa minallah, kesembuhan itu datang dari Allah, tapi dengan perantara ayat-ayat Allah. Lalu dibacakan 1 kali surah Al-Fatihah. Kemudian ada riwayat yang mengatakan diminumkan, ada yang mengatakan diminumkan, kemudian sebagiannya juga disapukan ke yang kena gigitan tersebut. Ada juga yang mengatakan langsung ditiup, dan ternyata sembuh. Sekelas penyakit hewan berbisa itu bisa sembuh. Dan saking senangnya, kebetulan yang punya penyakit itu orang berada, dan saking senangnya dia kasih beberapa ekor kambing. Nah, ini sahabat belum berani mengambil dan belum berani menyembelih dan memakan. Bertanya dulu kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah bertanya, tahu dari mana kalian? Itu surah Al-Fatihah adalah surah Asy-Syifa, surah penyembuh.
ya para sahabat hanya terdiam dan mereka bertanya, ini kami dapat hadiah kambing. Kata Nabi, la tansani sahmi. Sambil tersenyum Rasulullah mengatakan, kalau dapat hadiah dan udah terlanjur bercerita, jangan lupa sahamku, la tansa sahmi, jangan lupa bagianku, kata Nabi sambil bercanda. Artinya ini juga ada beberapa kandungan hikmah. Kalau kita lagi senang dapat hadiah dan ternyata itu halal, yang kita kasih cerita itu jangan lupa kita kasih hadiah. Dan ternyata itu halal, dan ternyata itu boleh, dan ternyata satu bacaan Al-Fatihah itu bisa menyembuhkan. Dan dalam beberapa riwayat konon ada orang dengan penyakit yang lebih ringan, dibacakan Al-Fatihah satu kali enggak sembuh, malah bertambah. Lalu dibahas oleh para ulama, yang salah itu bukan Al-Fatihahnya, yang salah itu yang membaca. Kadang-kadang ada di tangan beberapa orang, maka di antara sahabat pun tidak semua tadi maju untuk membaca Al-Fatihah, cuma satu orang. Maka ada mukjizat Al-Quran itu, Masya Allah, turun dengan atau turun lewat lisan beberapa orang yang memang Allah pilih mereka untuk bisa memberikan wasilah kesembuhan kepada orang yang berpenyakit. Ada juga yang tidak, maka tergantung orangnya dan tergantung keyakinan dia waktu membaca saat itu ya. Jadi saya pernah ketemu satu ustadz, dia baca Al-Fatihah satu kali nggak tembus, baca 7 kali nggak tembus, baca 11 kali nggak tembus, baca sampai 99 kali nggak tembus, baca 333 kali pasti tembus katanya. Kenapa Pak Ustaz? Pasti sudah, karena nggak mungkin cerita di zaman Nabi itu pasti terjadi, dan Al-Quran sebagai ini pasti terjadi. Dan dia yakin dan menjadi wirid. Jadi kalau mau berdoa, ini amalan beliau dan menjadi sebuah pembuktian. Beliau kalau mau berdoa apa saja, Ustadz, orangnya saya masih kenal, saya itu kalau mau berdoa pengen beli mobil, itu baca Al-Fatihah satu kali, nggak tembus 7 kali, nggak tembus 11 kali, nggak tembus sampai beribu-ribu kali, alhamdulillah kebeli. Juga beli rumah juga seperti itu. Nah, ini satu amalan yang menjadi, nah, kita bagi Al-Quran itu menjadi 4 ya. Yang pertama itu At-Tiwal, kalau para ulama, At-Tiwal itu surahnya panjang-panjang, As-Sab'ut Tiwal namanya. Setelah surah Al-Fatihah itu 7 surah yang panjang-panjang. Maka di antara 7 surah itu, kata Ibnu Abbas, ada di antara 2 surah di antaranya itu adalah spesial bagi kita umat Nabi Muhammad SAW, dan ada juga yang spesial adalah surah Al-Fatihah yang tidak diturunkan pada kitab-kitab sebelumnya. Nah, ada surah namanya Al-Mi'un. Al-Mi'un itu ratusan ayat. Ada namanya surah Al-Mufassal. Mufassal itu terpisah-pisah. Kenapa dikatakan terpisah-pisah? Karena dipisah dengan basmalah, dipisah dengan ayat pertama kemudian pada surah tersebut. Nah, ada namanya Al-Qasrul Mufassal. Sudah terpisah-pisah, pendek lagi ayatnya. Maka ini ayat-ayat yang pendek itu banyak menjadi wirid atau bacaan-bacaan orang di masa lalu dan menjadi terbukti. Ada orang berhajat sesuatu, bacanya wal asri. Ini kalau nyambung, insya Allah nggak apa-apa. Yang tidak nyambung itu yang nggak boleh. Misalnya lagi demam panas, Qul a'udzu birabbin nas. Kenapa demam panas dengan Qul a'udzu birabbin nas?
kan sama-sama nas. Panas dengan qul a'udzu birabbin nas mungkin nyambung. Nah, ini orang yang tidak paham, dan itu tidak boleh disambung-sambungkan dengan makna yang tidak nyambung, itu nggak boleh. Kata dosen kami itu namanya pemaksaan, pemerkosaan ayat. Ayat ini tidak nyambung tapi disambung-sambungkan, itu tidak boleh. Ya. Qul a'udzu birabbin nas, nun wal qalami wama yasturun. Dia bacanya begitu. Qul a'udzu birabbin nas, setelah itu baca nun wal qalami wama yasturun. Maksudnya apa? Tadi penyakitnya penyakit panas, lalu dibaca nun dan penyakitnya akan turun panas, begitu. Nah, itu tidak boleh dan tidak nyambung, karena tidak sesuai dengan maknanya. Tapi ada orang yang melakukan seperti itu dan terbukti. Nah, ini barangkali sesuatu yang wallahu alam. Jadi guru kami, ustadz kami di pondok pesantren pernah ditanya dan beliau nggak bisa menjawab. Ustadz, ini ada di kampung kami seseorang tabib, dia itu menyembuhkan penyakit orang, terutama demam panas, demam berdarah, musimnya saat itu musim penyakit, itu dengan ditiupkan surah An-Nas, lalu nun wal qalami wa ma yasturun. Karena hakikatnya dia tidak faham Al-Quran, kemudian dia taunya ada mirip-miripnya supaya panas itu bisa turun. Nyambung ya Pak ya. Qul a'udzu birabbin nas, lalu nun wal qalami wa ma yasturun. Artinya ada kata-kata turun di situ. Lalu ditanyakan beliau kepada guru yang lebih ahli, kata guru tersebut, jika orang memang tidak faham dan tidak ada terjemah Al-Quran dan tidak ada guru yang memahamkan, maka ini bisa saja menjadi i'jaz, bagian dari mukjizat Al-Quran, bagian dari iha'ul mutajaddid, kata beliau saat itu. Iha'ul mutajaddid itu menjadi inspirasi ilmu yang dia cari-cari dapat dari Al-Quran. Tapi kalau sudah tahu artinya lalu disambung-sambungkan kepada sesuatu yang jauh dari artinya, itu tidak boleh. Maka tugas kita mengalihkan si tabib tersebut pada ayat-ayat lain. Pada ayat-ayat lain cukup dengan Al-Fatihah, jangan lagi qul a'udzu birabbin nas dengan nun wal qalami wa ma yasturun, ganti surah Al-Fatihah. Nah, itu ternyata diganti dan ternyata masih memberikan efek yang bagus. Ya. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka al-qasrul mufassal dari bagian Al-Qur'an, kalau surah-surah panjang, barangkali ini orang-orangnya saja yang bisa menjadikan wirid. Jadi kalau mau ke pasar, mau ke kantor, baca di tengah jalan Al-Baqarah, itu orang-orangnya saja. Tapi bagi kita orang-orang awam, itu diberi kesempatan, diberikan Allah Subhanahu wa taala kemudahan, yaitu dengan Al-Qasrul Mufassal, surah-surah pendek. Dan surah-surah pendek pun itu adalah surah-surah yang dulunya turun pertama-pertama atau awal-awal Islam kepada para sahabat. Artinya kalau kita baru memulai hijrah, baru memulai ingin merubah, ya bolehlah dengan surah-surah pendek. Kalau kita ingin bahkan mempelajari ayat-ayat Al-Quran, tidak mampu dengan surah-surah panjang, karena iblisnya juga besar, iblisnya juga panjang, iblisnya juga kuat, ya kita dengan surah-surah pendek. Dan sependek-pendek surah pun, bi aksari suwari minhu, itu orang tidak bisa meniru dengan sependek surah, bahkan satu ayat pun tidak bisa ditiru. Maka secara panjang Al-Quran itu, ya makanya sekarang dibukukan menjadi satu mushaf,
di zaman Abu Bakar As-Siddiq, yang mana sejarah mengatakan bahwa orang-orang yang hafal Quran dalam perang Yamamah memerangi atau berperang dengan pengikutnya Musailamah Al-Kadzab, nabi-nabi palsu. Nah, ternyata setelah Nabi Muhammad meninggal ada nabi-nabi palsu, dan itu ada pengikutnya, dan yang membela Rasulullah SAW itu adalah orang-orang yang hafal Quran, dan mereka targetkan untuk apa? Untuk menghancurkan agama Islam. Tentara musuh yang bisa membunuh orang yang hafal Quran, itu gajinya hampir 10 kali lipat dalam perang tersebut. Makanya saat itu terbunuhlah hampir 70 sahabat yang ahli di bidang Al-Quran. Ini menjadi kegelisahan Umar bin Khattab. Lalu dia mengusulkan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, ini para sahabat kita yang ahli Al-Quran itu terbunuh 70 orang. Ini bagaimana? Sedangkan kita dalam mengajar Al-Quran tidak bisa lagi mengandalkan mereka-mereka. Kalau dulu mengajarkan Al-Quran dengan talaki, langsung bertemu, langsung dibacakan, muridnya juga ikut membacakan, diiringi. Maka usulan Umar bin Khattab, bagaimana seandainya Al-Quran kita jadikan satu mushaf? Apa kata Abu Bakar? Lam af'al ma lam yaf'al Rasulullah. Aku tidak akan melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasulullah. Nggak mungkin aku lakukan. Rasulullah tidak pernah membukukan Al-Quran. Datang kedua kalinya Umar bin Khattab merayu, Abu Bakar juga tidak mau. Datang ketiga kalinya merayu lagi, Abu Bakar tidak mau. Dan begitu Umar bin Khattab pulang, Abu Bakar diberikan ilham. Ya betul juga, nampaknya Al-Quran kita harus kita bukukan menjadi satu mushaf. Kumpulkan, akhirnya dikumpulkan yang ditulis di tulang-tulang onta, yang ditulis di pelepah kurma, yang ditulis di daunan, yang ditulis di macam-macam, itu dikumpulkan. Dan dikumpulkan sahabat-sahabat yang mulia, yang ahli, yang hafal Al-Quran, betul-betul hafal secara mutqin, betul-betul hafalnya secara bagus, dikumpulkan. Akhirnya terkumpulah mushaf, 5 mushaf, lalu dikirim ke 5 penjuru daerah, dan itulah menjadi cikal bakal tersebarnya ilmu agama Islam. Lalu disempurnakan di zaman Utsman bin Affan, karena saat itu sebelum terjadinya pertempuran melawan musuh, maka di antara kaum muslimin mereka salat berjamaah, dan imamnya membaca bacaan yang berbeda dengan bacaan yang masyhur, sampai-sampai mereka bertengkar di situ. Sampai-sampai mereka bertengkar sebelum bertengkar dengan musuh. Ternyata pernah terjadi juga khilaf di antara mereka, sampai-sampai membuat mereka bertengkar. Lalu akhirnya dijadikan menjadi mushaf Utsmani. Ditulis, kemudian disempurnakan di masa Abul Aswad Ad-Du'ali. Al-Quran menjadi ada titiknya, ada komanya, ada harakatnya, ada nomor ayatnya. Itu disempurnakan kembali. Sampai saat ini yang ada di tangan kita adalah mushaf Utsmani, bacaannya dengan bacaan yang masyhur di kalangan kita. Jadi kalau ingin memperdalam, ada bacaan-bacaan yang berbeda. Itu bagi yang ahli di bidang Al-Quran tersebut. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sejarah sehingga Al-Quran. Nah, hari ini Al-Quran disempurnakan lagi tulisan mushafnya. Sekarang kan warna-warni ada.
Ada yang warnanya merah, warnanya hijau, warnanya biru. Itu namanya penyempurnaan. Ini bagian daripada inovasi, bagian daripada kreativitas, bukan bagian daripada mengada-ada. Kalau kreativitas itu bagus, Rasulullah pun mendukung. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila bihi. Barang siapa yang membuat satu kreativitas, satu inovasi bagus, kemudian itu bermanfaat, lalu diikuti oleh orang lain, dia dapat satu pahala dan pahala orang-orang yang mengikuti. Nah, itu kreativitas namanya. Contohnya handphone disiarkan mic, itu namanya kreativitas. Ya, bukan sesuatu yang mengada-ada. Jadi harus dibedakan. Setiap laisa kullu jadidin bid'ah. Bukan setiap jadid itu bid'ah, tidak. Jadi dalam bahasa Arab macam-macam. Jadid itu baru, ada baru yang tidak ada di zaman dulu, ada baru yang mirip dengan zaman dulu, ada baru yang memperbaharui di zaman dulu. Yang tidak ada di zaman dulu pun ada dua, ada yang baik, ada yang tidak baik. Yang tidak baik itu yang merubah ketentuan dulu dengan ketentuan sekarang. Dulu agama itu berbicara seperti ini, lalu diubah, itu namanya bid'ah. Yang merubah itu namanya bid'ah. Dulu orang berzina hukumannya begini, karena dia orang kaya, boleh nggak diganti dengan 100 ekor onta. Makanya keluar statement Rasulullah, itu namanya bid'ah. Merubah ketentuan dengan ketentuan yang baru, itu hukumnya tidak boleh. Akan tetapi kalau kreativitas dan inovasi yang baru dan itu baik, itu namanya sunnah hasanah. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Ya, di antara al-qasrul mufassal, ya, itu dimulai dari surah An-Naba, An-Nazi'at, At-Tariq, Al-A'la, Al-Ghashiyah, dan seterusnya sampai surah An-Nas. Jadi surah An-Naba sampai surah An-Nas itu namanya al-qasrul mufassal. Boleh yang paling pendek pun boleh kita baca. Misalnya kita lagi kesusahan, baca inna a'tainakal kautsar shalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dulu ceritanya di antara orang-orang saleh bercerita, karena mereka tidak punya makanan yang banyak, berpuasa itu dengan sahur 3 biji kurma, kemudian 1 air, ya, 1 gelas air untuk sahur. 3 biji kurma, 1 gelas air. Itu sangat murah dan meriah sekali. Dan berbukanya pun demikian. Tapi mereka banyak membaca inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Banyak membaca itu, Allah berikan kekuatan, Allah berikan kekenyangan, Allah berikan jauh dari haus. Karena iktibas, tabarruk, mengambil berkah dengan Al-Kautsar. Al-Kautsar itu ada yang mengartikan di antara para mufassir itu nikmat yang banyak. Ada yang mengartikan itu Al-Kautsar itu haudun Nabi. Nanti di padang mahsyar Nabi memiliki 1 buah telaga, namanya telaga Kautsar. Itu kata para ulama tafsir. Sehingga meminum 1 tetes daripada haudun Nabi, telaga Kautsar tersebut, tidak pernah lapar dan tidak pernah haus selama kita di padang mahsyar. Masya Allah. Ada juga para sahabat yang dulu menganggap waktu asar itu adalah waktu sial. Jadi mereka menganggap waktu asar itu waktu sial. Maka turunlah ayat, di antara asbabun nuzul, sebab turunnya ayat, turun ayat wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu asar atau demi masa, yang rugi itu manusia.
Tapi Allah pilih yang tidak rugi, illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Yang tidak rugi itu 4 golongan tadi. Maka supaya tidak rugi, sering-sering membaca wal asri. Maka ini juga satu cerita dari guru kami. Beliau mengatakan ada satu orang yang senantiasa membaca wal asri, dan hajat-hajat dia Allah kabulkan, dan urusan-urusan dia Allah mudahkan, sehingga rezeki itu ringan. Karena dia menganggap yang rugi itu adalah orang-orang yang selain dia, maka dia beruntung terus. Dan ini para sahabat membacanya juga ketika lagi berkumpul, mau berpisah ya, atau mau pulang. Sebelum pulang mereka sama-sama membaca wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Dulu di beberapa sekolah umum, nah itu biasanya anak-anak sekolah, anak SD, anak SMP, kata gurunya, mari kita pulang, dan sebelum kita pulang membaca surah wal asri. Ternyata ada di dalam buku tafsir saya baca, para sahabat juga demikian, mereka membaca wal asri sebelum mereka pulang. Ada juga dengan orang senang dengan surah Al-Ikhlas. Dia baca surah Al-Ikhlas 1 kali, 10 kali. Dia baca salawat, dan Allah mudahkan segala urusannya. Macam-macam. Ada orang senang Al-Fatihah, Al-Fatihah. Ada orang senang menjadikan Al-Qasrul Mufassal, ya, ayat-ayat yang tadi dia pilih menjadi amal atau wirid untuk mengingatkan kepada isi kandungan ayat tersebut. Ada orang suka memilih surah Al-Quraisy. Ketika ditanya, kenapa suka memilih surah Quraisy? Padahal ada surah-surah yang Rasulullah pun menganjurkan surah ini, surah ini, surah ini. Dia membaca surah Quraisy. Ternyata orang Quraisy itu katanya hebat. Dia baca satu surah, asbabun nuzul, asbabus surah, asmaut tasmiyah, asbabut tasmiyah. Kenapa surah tersebut disebut dengan surah Quraisy, dan kenapa Allah memuji li'ila fi Quraisyin? Karena kebiasaan orang Quraisy, ila fihim, kebiasaan mereka, rihlatasy syita'i was saif, pergi di musim panas dan pergi di musim dingin. Allah memuji. Lah kenapa Allah memuji mereka cuman pergi di musim panas, pergi di musim dingin? Oh, ternyata bukan itu yang mereka, ada kandungan lain, ada asbab lain Allah memuji mereka. Ternyata orang Quraisy itu dulunya keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, menjadi bangsa Arab. Quraisy adalah orang-orang yang lemah dulunya. Mereka itu pasrah dengan keadaan. Kalau sudah nggak ada makanan, udah nggak usah dicari. Sulit dicari, ya udah kita pergi ke padang pasir untuk menunggu kematian. Jadi dia bawa seluruh keluarganya, berpamitan dengan tetangganya, kami udah nggak ada makanan, pergi sana ke padang pasir untuk menunggu kematian. Itu begitu kebiasaan orang Quraisy, sangat hina saat itu. Lalu di antara cendekia mereka, di antara orang cerdas mereka berpikir, kalau begini terus habis kita. Mari kita konsep, kumpulkan orang-orang kaya, kumpulkan orang-orang miskin, kumpulkan orang-orang pintar, dan kumpulkan orang-orang yang tidak mampu. Jadi 4. Orang kaya siapa dipilih, kemudian orang-orang miskin yang mau bekerja siapa, orang-orang yang pintar konsep cendekiawan itu siapa, dan orang-orang tidak mampu lagi itu siapa. Kita bikin usaha bersama, amal jama'i. Kita berdagang, kita tidak punya barang, tapi barang orang kita jual. Itu pintarnya Quraisy. Yang orang kaya tadi kasih modal, yang orang miskin tadi bekerja, para cendekiawan konsep, kamu kerja begini, jualnya begini, begini, untungnya kita bagi 4. Kok bagi 4? Orang kaya dapat untung, kami yang konsep dapat untung, kalian bekerja dapat untung, para kaum-kaum lemah, janda-janda tua, orang-orang tidak mampu,
kita kasih dari uang tersebut, sehingga mereka tidak memikirkan lagi biaya berobat, itu nggak pikir lagi. Tidak bekerja tapi ada beras tetap di rumah, ada makanan. Itu yang kita konsep. Sehingga kemana kita pergi berdagang? Ke Syam. Rihlatash syita'i was-shaib. Musim dingin kita berdagang, musim panas kita berdagang. Musim dingin kita berdagang keperluan orang musim dingin, musim panas kita berdagang keperluan orang musim panas. Akhirnya itu terjadi, dan orang Quraisy tanpa modal, tanpa modal besar maksudnya, mereka tidak punya produk barang yang dijual apa di Mekah, tidak ada barang yang unik, tapi mereka bisa berdagang apapun. Ya, makanya kita lihat di Mekah itu mereka berdagang apapun ada. Yang di situ tidak tumbuh ada, jual durian ada, jual rambutan ada, pohonnya nggak ada di situ. Dan itu konsep mereka, dan itu ternyata berhasil. Mereka bagi 4, pedagang orang-orang miskin yang bekerja dapat hasil, mereka yang konsep juga dapat hasil, orang kaya juga dapat hasil, orang miskin juga, orang fakir atau orang lemah juga dapat hasil. Sehingga mereka menjadi orang yang kuat. Saking kuatnya, pekerjaan mereka menjamu tamu-tamu Allah yang datang ke Mekah. Dulu kan dari zaman Nabi Ibrahim, tawaf dan sa'i itu ada. Jadi mereka menunggu orang-orang yang datang dari Mekah ngasih makan gratis. Itu kebiasaan mereka. Dan kebiasaan mereka inilah yang diuji atau dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, li'ila fi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Jadi dia membaca itu supaya apa? Supaya kita ini sesama jamaah saling menguntungkan. Banyak ayat-ayat Al-Quran dan banyak sekali inspirasi dari surah-surah dari ayat Al-Quran yang surah-surah pendek, dan juga memberikan manfaat yang sangat banyak, faedah yang sangat banyak apabila kita ingin membersamai Al-Quran tersebut. 1, membacanya. 2, mempelajari isinya. Dan yang ketiga, kewajiban adalah mengamalkan isinya tersebut. Adapun yang keempat, yang tadi dikatakan menjadi sunnah, itu adalah mengajarkan. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkannya. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan yang mulia ini, Allah berikan keberkahan yang banyak kepada kita, kemuliaan-kemuliaan Al-Quran selalu membersamai kita, keluarga kita, lingkungan masyarakat, khususnya di daerah lingkungan masjid yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Salah khilaf kita mohon maaf. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.